Halo Sobat Suara Intelektual semua, apa kabar? Maaf baru bisa bikin video lagi. Nah, di video kali ini saya akan bicara tentang apa sih formula yang paling pas untuk mengatasi persoalan beban kerja dosen. Seperti kita ketahui, minggu lalu harian Kompas itu menurunkan laporan tentang kesejahteraan dan beban kerja dosen. Nah, untuk kesejahteraan itu tidak saya bahas dulu karena membutuhkan pemikiran lebih lanjut ya. Dan untuk video kali ini saya hanya fokus kepada perkara beban kerja dosen. Seperti diketahui bersama bahwa dosen tetap di Indonesia itu wajib melaksanakan tridharma, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga hal tersebut itu disebut sebagai tugas dosen. Jadi dosen bekerja dan pekerjaannya adalah menjalani tugas yang diberikan oleh atasan untuk menjalankan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Untuk teman-teman yang penonton video ini yang barangkali tidak berprofesi sebagai dosen, ini perlu dicatat bahwa seperti biasanya atau dipahami kalau yang namanya tugas itu pasti keseluruhan fasilitas maupun biayanya itu lazimnya itu kan dibiayai oleh perusahaan. Nah, sayangnya adalah untuk dosen itu tidak seperti itu. Jadi dosen walaupun diberikan tugas untuk menjalankan pekerjaannya, yaitu tridharma tersebut, itu faktanya tidak sepenuhnya dibiayai oleh perguruan tingginya ataupun oleh negara. Karena perlu diingat juga bahwa kewajiban melaksanakan tridharma bagi dosen tetap itu adalah sebenarnya adalah amanat dari undang-undang dan diturunkan ke berbagai peraturan pemerintah dan sebagainya, begitu ya. Itu wajib dilaksanakan. Nah, yang janggal adalah untuk penelitian dan abdimas itu ternyata tidak seluruhnya diberikan dana. Jadi baik pemerintah maupun perguruan tinggi itu memang tidak memberikan dana keseluruhan kepada dosen yang diberikan tugas. Jadi dosen itu kalaupun mau mendapatkan dana itu maka harus mengajukan proposal. Dan kalau proposal itu disetujui, barulah diberikan dana. Lalu bagaimana dengan dosen yang proposal penelitian maupun abdimas katakanlah tidak lolos pendanaan? Ya tetap harus dilaksanakan juga. Harus tetap melaksanakan juga penelitian maupun pengabdian masyarakat tersebut. Itu tentu bagi orang pada halayak umum, itu mungkin akan dianggap tidak masuk akal. Kok bisa kita akan melaksanakan tugas, kenapa nggak dikasih dananya? Nah, ketidakmasuk akalan itulah yang terjadi selama ini. Ada pendapat yang menarik ya untuk mengatasi problem tersebut, yaitu agar perguruan tinggi itu diberikan klaster-klaster, dibuat klaster-klaster gitu. Jadi ada klaster yang khusus perguruan tingginya itu fokus kepada penelitian, sementara untuk pengajaran nggak terlalu besar, dan sebaliknya gitu. Itu yang memberikan usul adalah saudara Yanuar Nugroho ya. Saudara Yanuar Nugroho adalah pendiri Nalar Institute gitu. Nah, itu usul yang sebenarnya menarik juga, yang patut dipertimbangkan juga. Tetapi memang ada problem laten dari situ, yaitu nanti akan ada problem tentang penataan ulangnya gitu. Karena pasti nanti akan ada lagi reorganisasi, akan ada lagi misalnya ya contoh gitu, misalnya saya sukanya itu melakukan penelitian atau publikasi atau menulis gitu ya. Nah, kebetulan perguruan tinggi tempat saya bekerja itu akhirnya memutuskan fokus menjadi perguruan tinggi yang memfokuskan pada pengajaran, misalnya begitu. Nah, nasib saya yang suka penelitian itu bagaimana? Itu tentu akan merepotkan kan? Karena kan tidak juga mudah untuk pindah begitu saja ke perguruan tinggi lain gitu. Nah, jadi itu di situ. Kedua, nanti perhitungan kreditnya bagaimana? Jenjang karirnya begitu ya. Dosen apakah perguruan tinggi yang fokus pada pengajaran juga bisa tetap naik jabatan fungsional atau jabatan akademik menjadi profesor misalnya, mengingat unsur penelitiannya kurang atau tidak ditekankan pada bagian itu. Nanti akan ada pembagian profesor tuh jadinya ya. Di BRIN mungkin ada profesor penelitian atau profesor riset misalnya begitu ya. Nanti di perguruan tinggi apakah berarti akan juga seperti itu? Ada profesor pengajaran, ada profesor penelitian, ada profesor pengabdian masyarakat. Nah, saya sudah membayangkan kompleksitasnya, tetapi kita patut hargai
usul tersebut. Dan yang kedua tentu akan ada perombakan lagi penyusunan kenaikan jabatan dosen itu, nanti bagaimana pemerintah menyusunnya, karena kan berarti nanti akan ada berbagai varian tuh, banyak banget gitu. Nah, dari usul tersebut saya lalu membuat punya ide yang berbeda lagi gitu. Nah, ide saya itu sederhana. Jadi begini saudara, perguruan tinggi itu kan memang yang kita ketahui dan kita jalani selama ini itu transfer of knowledge. Lalu bagaimana dengan inovasi dan segala macam yang dijalankan oleh orang-orang yang suka melakukan penelitian? Nah, jadi begini, usul saya adalah tidak perlu dibuat pengklasteran perguruan tinggi, tetapi dosen itu hanya dapat dianggap wajib melaksanakan penelitian dan wajib melaporkan hasil penelitiannya atau publikasinya jika dan hanya jika dosen tersebut menerima hibah baik dari pemerintah maupun institusinya gitu. Jadi kewajibannya itu bersyarat. Jadi artinya apa? Artinya misalnya contoh, saya mengajukan proposal untuk penelitian. Lalu ternyata proposal saya tidak tembus pendanaan. Ya sudah, berarti saya tidak wajib untuk melaksanakan penelitian. Saya tidak punya beban beban kerja untuk melaporkan penelitian saya maupun publikasi saya. Kenapa? Ya kan saya tidak didanai. Saya anggap itu lebih fair gitu. Jadi kenapa begitu? Gitu. Kenapa itu menjadi penting? Supaya apa? Satu, pemerintah jadi lebih fokus memberikan dana hanya kepada memang dosen yang memang punya talent di situ, punya bakat di situ. Satu itu. Kedua, supaya dosen-dosen yang memang mungkin tidak beruntung untuk mendapatkan pendanaan tidak ditimpa tangga lagi karena harus mengeluarkan koceknya sendiri melaksanakan penelitian atau untuk membayar biaya publikasi di jurnal-jurnal ilmiah gitu. Nah, itu nanti akan terseleksi sendiri. Dosen-dosen yang mungkin dia punya dosen-dosen yang mungkin bagus gitu ya, atau memang dia punya ambisi untuk menjadi seorang peneliti, tentu dia akan rajin terus-menerus untuk berupaya jebol pendanaan hibah. Nah, otomatis nanti itu akan menghasilkan dosen yang memang passionnya di situ gitu. Sehingga kita tidak dibanjiri oleh hasil laporan penelitian dan publikasi yang sebanyak itu seperti hari ini, kuantitasnya bejibun, kualitasnya ya begitulah gitu. Kenapa? Karena memang mau berharap apa dari penelitian yang nggak ada dananya, bahkan mengeluarkan dana sendiri, mengeluarkan uang dapur sendiri. Kita nggak boleh berharap tinggi loh, dosa. Berharap tinggi dari pelaksanaan kerja yang dari dana sendiri, nggak boleh gitu. Nah, plus juga yang harus dicatat agar hasilnya berkualitas, baik penelitian maupun publikasi, tidak boleh dipaksa untuk menyetor laporan per 6 bulan gitu misalnya ya, harus selesai, atau per 1 tahun harus selesai gitu. Nggak bisa begitu. Kalau memang pengen punya hasil publikasi ataupun penelitian yang bermutu, berkualitas, ya 5 tahun lah gitu, 5 tahun. Jadi dosen yang jebol itu punya kesempatan untuk meneliti dengan waktu yang sangat panjang sehingga hasilnya memang berkualitas gitu. Nggak asal sudah bikin laporan gitu. Makanya saya melihat dengan cara seperti itu, mimpi kita untuk menghasilkan dosen-dosen berkualitas itu bisa kelihatan gitu. Celahnya ada itu, celah harapan untuk bisa menghasilkan karya penelitian ataupun publikasi yang berkualitas. Karena ngerjainnya nggak kayak ngerjain pasang skrup tiap hari seperti di pabrik gitu, yang harus selesai dalam waktu yang sangat sesingkat-singkatnya gitu. Nggak bisa. Ini penelitian, beda gitu. Kalau di pabrik atau di administrasi kan sudah jelas pakemnya, sistemnya sudah jelas, tinggal jalanin aja. Kalau penelitian atau publikasi tidak. Setiap hasil publikasi itu, setiap kata yang dikeluarkan dalam sebuah publikasi itu antara artikel yang satu dan berikutnya itu pasti akan berbeda. Kenapa? Karena dia punya upaya untuk mencapai novelty yang berbeda juga gitu. Jadi nggak boleh disamakan cara kerja intelektual dengan cara kerja di pabrik ataupun di administrasi perkantoran. Nggak bisa gitu, harus dibedakan gitu. Nah, otomatis kalau memang usul ini diterima, maka BKD harus dihapus. Nggak bisa pakai BKD, nggak boleh ada BKD gitu.
Jadi kalau memang pemerintah mau memberikan insentif dosen, kalau memang ikhlas kasih aja, gitu, nggak apa-apa, kasih aja. Jadi mau yang dia berhasil dapat pendanaan hibah kayak mau nggak, kasih aja, toh memang nggak seberapa kok. Dan saya seberapa sih nilainya, bukan saya mengecilkan ya, cuma realistis aja dengan harga-harga kebutuhan pokok yang sedemikian tinggi, itu kayaknya juga nggak yang bikin kita jadi Elon Musk, enggak, dan nggak ada juga obsesi ke sana, enggak gitu. Cuma biar hidupnya wajar aja gitu. Masa nggak boleh dosen hidup wajar, hidup normal gitu, nggak boleh gitu. Emang siapa yang boleh hidup di negeri ini? Kelompok mana aja yang boleh gitu. Dosen juga boleh dong hidup wajar, hidup normal gitu ya. Gitu. Jadi BKD dihapus. Insentif SEDOS kalau mau masih tetap kasih aja udah. Nggak, jangan paksa tiap semester harus nyetor penelitian, pengajaran, aprimas, jangan. Itu akan membuat kualitas perguruan tinggi kita akan makin hancur. Jangan, stop. Bahaya itu. Dan untuk solusi dari hibah, solusi dari penelitian ataupun publikasi berkualitas, maka dosen itu hanya wajib melaksanakan penelitian kalau dia menerima hibah penelitian atau aprimas baik dari pemerintah ataupun dari institusinya. Dan itu tidak boleh waktunya sempit, setahun nggak boleh, minimal 5 tahun setiap skema pendanaan yang dia terima. Oke, begitu aja video singkat ini, semoga bisa dipahami. Silahkan mau komentar dengan bijak, tolong gunakan dulu logikanya, berpikir dengan benar sebelum menulis di kolom komentar. Oke, sobat suara intelektual semua, sampai ketemu di video berikutnya.